Can't we just stay here? Cause in this kind of Perkenalkan, saya Siti Khadijah. Saya dari kelompok 8. Kenalkan, aku Putri Indonesia dari kelompok 8. and make you Nama saya Ansi Fiana dari kelompok 8. lay your head. Saya Anita Malarani, saya dari kelompok We stay sober. Saya Indonesia dari kelompok Pouring rain. Nama aku ada satu dan Perfect, but I wouldn't change a thing. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Amma ba'du, nama saya Hasanuddin. Saya diamanai di Masjid Sultan Agung sebagai direktur sejak 2016. Bismillah. Pertanyaan pertama, bagaimana sejarah berdirinya lembaga amil zakat ini, Pak? Jadi Lazis Sultan Agung ini kita berdiri lahir tahun 2002 ya. Dengan nama yang berbeda dulu, namanya Lembaga Pengembangan Dana Umat ya, LPDU. Karena melihat bagaimana kebutuhan untuk memberikan bantuan dan juga menjadi jembatan kebaikan dari para agnia atau donatur ya. Maka yayasan waktu itu membentuk yang namanya LPDU untuk mengelola dana-dana kemanusiaan maupun dana-dana keagamaan. Ada yang namanya zakat, ada yang infak, sedekah ya sama. Bedanya hanya sedekah lebih luas. Kemudian ada dana maslahat dari pengelolaan wakaf. Kemudian ada dana sosial keagamaan lain seperti dana fidyah, dana denda kafarat, ada dana kebajikan dan lain sebagainya. Itu kan banyak yang kadang orang kebingungan mau disalurkan kemana. Untuk legalitas kami awal mula berdiri LPDU itu cukup dengan SK Gubernur karena belum ada atau belum lahir undang-undang tentang zakat. Kemudian ketika undang-undang lahir, kami menyesuaikan diri karena ada syarat-syarat di situ, penghimpunan itu harus sekian. Karena waktu itu kami menghimpun di bawah 3M, maka kami masuk di kelas kota Semarang. Kalau untuk agregasi di dalam regulasi itu belum diwajibkan. Yang sudah diwajibkan itu adalah audit KAP, audit keuangan, dan audit syariah. Tapi kita harapkan nanti akan masuk ke sana juga, karena memang akreditasi ini salah satu alat ukur untuk melihat mutu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, wilayah operasional dan jumlah profit amil sendiri seperti apa ya, Pak? Wilayah operasional kalau kami di Las Kota itu kan minimal di 3 kecamatan. Kalau Semarang ini kan ada 16 ya. Kami fokus di wilayah timur, ada Kecamatan Beno, Gayam Sari, sama Semarang Utara. Itu meskipun program kami sampai internasional, kami juga membantu Somalia, kami membantu Rohingya, kami membantu Palestina. Paling tidak memotivasi untuk saya harus do something ya, give the best, do the best ya, untuk umat. Kemudian jumlah dan profil amil, Pak? Jadi amil yang ada di kita itu 10 orang, terbagi dalam 3 bidang, 1 penghimpunan, 2 di operasional manajemen, operasional dan keuangan tadi, dan yang ketiga di distribusi atau pemberdayaan. Kemudian untuk struktur organisasinya, Kalau dari yayasan induk itu kan sebagai kan kita izin itu kan harus atas nama yayasan. Kalau kita legalitas permohonan ke Kemenak atau rekomendasi Basnas itu harus atas nama yayasan. Nah, yayasan kita kan YBWSA. Ada pembina kita, kemudian ada dewan pengawas syariat. Kita ada pengawas syariat juga, namanya Prof. Widianto sama Ustadz Farhan. Kemudian kita turunkan saya diamanai sebagai direktur, lalu ada manajer penghimpunan, ada operasional sama distribusi ke program ya, manajer program. Kemudian di bawahnya dibantu oleh teman-teman di staff maupun pelaksana program. Itu biasanya kalau di program membawa ada namanya PKPM. Kita program PKPM itu pelayanan kesehatan berbasis masjid. Di Semarang kita ada 2, Mutiharjo sama Kuningan. Itu juga ada dokternya, ada kayak klinik tapi gratis. baik, terima kasih, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi lembaga dalam menghimpun dana zakat? Oke, kalau kami strateginya above the line dan below the line. Jadi above the line itu artinya kita melakukan strategi dengan above the line. Kalau ini ada line garis ya, above kan atasnya. Artinya apa? Ketika ini bumi, ini adalah alat tools marketing kita, financial kita ya, bisa berupa spanduk, bisa berupa jaringan internet, itu masuk above the line. Kita harus main di sosmed, main di website, main di kitabisa.com. Terus kita juga mengembangkan ini website berbasis funding. Kita melihat kita bisa kelebihannya apa, kurangnya apa,
kita ambil kelebihannya, kita tinggal kekurangannya. Situs yang lain juga gitu. Untuk yang situs yang lama, website yang lama, nanti kita migrasikan ke situ. Ya nanti insya Allah untuk mempermudah tadi strategi marketing. Nah, yang kedua below the line itu adalah yang strategi serangan darat, jemput bola. Jadi ada silaturahmi prospek, kemudian ada juga layanan jemput donasi, ada juga event, ada kotak infak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja program atau kampanye yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat? Kita sering ke sekolah, sering ke majelis taklim, itu melakukan edukasi dan sosialisasi. Ada kerjasama kemitraan dengan mitra, ya itu tidak lepas akan ada edukasi tentang siswa zakat. Kita sampaikan agar supaya apa, masyarakat itu sadar, termasuk di sosial media kita ajak betul ya, kita edukasi dengan ajakan berzakat. Tidak hanya berzakat sih, dakwah semuanya lah kebaikan. Kemudian bagaimana peran digitalisasi dalam penghimpunan zakat? Tentunya sangat berperan, Mbak. IT itu sangat erat dan dekat dengan kita, maka kami juga mengikuti zamannya lah. Kemudian apa kendala utama yang dihadapi dalam proses penghimpunan zakat? Banyak sekali, Mbak. Kalau dari internal dalam kondisi di Sultan Agung ya, kami sedikit diuntungkan dengan adanya captive market, ya, adanya kebijakan. Misalkan Mas Hasan, jenengan silakan tidur saja sebulan, gitu. Tetap zakat dari karyawan itu akan masuk. Tapi kami tidak ingin begitu. Kita kan tanggung jawabnya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kami merasa amanah ini wajib hukumnya melebihi yang lain. Kemudian di dalam implementasinya ternyata ada lembaga atau unit pelaksana yang bandel, kan? Ya, itu butuh pendekatan persuasif dulu biasanya. Eksternal itu kendalanya biasanya ya, karena kita main di red zone. Disebut red zone itu karena kita berdarah-darah. Podo produke, podo konsumene di Semarang, ya kan? Sehingga kita bersaing di kualitas dan mutu. Kita tuh penasaran kayak pendekatan antara donatur besar, habis itu ke masyarakat umumnya dalam penyalurannya itu. Simbiosis mutualisme antara bagian fundraising atau funding dengan program. Kadang kan kita menjual program di dalam brandingnya fundraising, marketing. Nah, masyarakat hari ini itu, terutama yang retail, lebih suka dengan yang sifatnya emergency, bencana. Tingkat emosional masyarakat itu di faktor penentu banyaknya donasi gitu. Kalau korporat kami belum begitu banyak tergarap. Kalau di kalangan BUMN itu wajib ke Kesnas. Kami dilarang masuk ke wilayah sana. Kita mau nanya tentang manajemen penyaluran gitu Pak, kayak kriteria mustahik yang berhak menerima zakat dengan mekanisme penyaluran dana zakat itu kayak gimana? Oke, kalau mekanisme penyaluran kita ada standar. Ada yang kita create di dalam RKT, RAP kita setiap tahun. Kita tahun ini mau bantu ini, itu yang kita sengaja. Ada yang insidental tiba-tiba datang mustahik. Itu tentunya kita akan ada SOP, kita akan identifikasi. Tugas kita itu memilih menerima manfaat atau mustahik yang tepat sasaran. Jadi kita ada scoring mustahik namanya. Lalu kayak program pemberdayaan basis zakat itu kan kayak yang Bapak bilang tadi. Zakat kami yang pemberdayaannya itu malah diarahkan ke sektor ekonomi, desa binaan mandiri sejahtera. Kodul Hasan ini di Genuk, itu kita kerjasama dengan KDM, Komunitas Difabel Mandiri Semarang. Terus kayak proses evaluasi buat efektivitas penyaluran dana zakat itu kayak gimana? Kalau evaluasi kita tiap bulan, ya ada daily meeting, ada weekly meeting, ada monthly meeting. Ya. Ada semesteran juga yang itu di bagian program. Dia akan bikin rencana, kemudian di dalam pelaksanaannya sampai kepada evaluasi di akhir bulan. Itu menentukan bagi performa KPI menjadi penilaian karena berimbas kinerja sama ada tunjangan kinerja yang itu berdasarkan prestasi. Terus kayak tantangan utama dalam distribusi zakat biar adil sama tepat sasaran itu gimana Pak? Kami punya pimpinan di atas. Ketika di tengah jalan ada interupsi atau kejadian yang luar biasa insidental, itu merubah program kita dalam 1 tahun. Termasuk juga ketika kita dihadapkan pada mustahik yang banyak. Ya, tapi kita juga kan terbatas ya, karena tidak hanya kita itu efektivitas tepat sasaran, tapi juga keadilan pemerataan. Transparansi dalam pengelolaan dana zakat serta kayak melakukan penggunaan dana kepada donatur dan masyarakat gitu. Untuk transparansi melalui pelaporan, ya pelaporan akuntansinya satu harus sesuai dengan regulasi. Kan di dalam pengelolaan zakat itu ada 3A. 3A itu apa? A, aman regulasi. 2, aman syar'i. 3A, aman NKRI. Aman syar'i secara fikih zakat ini kan memang instrumen keagamaan. Tidak boleh kita menyalurkan zakat di luar 8 asnaf. Kedua, termasuk tadi jatah amil. Kami rutin melaporkan ke Basnas, ke Kemenak sebagai perwakilan pemerintah. Termasuk juga untuk mengukur data potensi sama data penyaluran, realisasi. Lalu kayak audit internal eksternal buat pengelolaan zakat sama kayak pernah nggak kayak lembaga zakat itu ngalamin kayak defisit gitu? Kalau kami alhamdulillah karena tadi berpatokan pada
Kalau dulu nggak ada yang namanya defisit. Ketika kebijakan yayasan, semua donasi ke mustahik. Kami dianggap sebagai karyawan, bukan amil. Di Sultan Agung ini sistem manajemen operasi itu bagaimana Pak untuk memantau aliran dana zakat? Untuk memantau aliran dana zakat, Iya. dalam arti kita menginginkan agar dana itu diketahui. Ya kalau saya sebagai direktur itu melihat dari laporan. Kan kalau di dalam perhimpunan prinsip akuntansi syariah itu kan apa yang dihimpun besarannya harus sama dengan apa yang ditasarrufkan. Maka prinsip balancing namanya. Ya itu harus kita lakukan. Makanya kalau ada temuan itu tidak balance, itu yang di laporan terlihat jelas. Kan di dalam setiap bulan ada laporan bulanan. Itu saya pantau terus menerus ya. Ya tadi grafiknya. Grafik untuk penerimaannya kan ada komparasi terus naik apa turun kuartal gitu, terus termasuk pentasarrufannya juga kita pantau terus karena kami masih level kota. Anggaran untuk pengembangan IT ini yang memang belum seperti nasional. Data kita punya satu data, kami punya yayasan. Jadi sistem satu data itu yang menjadi informasi bagi pimpinan terkait apa yang terjadi di bawah mahasiswa piro, termasuk nanti penerima manfaatnya piro, mustahik piro, duit dana penghimpunan berapa, itu nanti masuk semua di satu data, tapi bukan milik kami, itu nanti miliknya yayasan. Sifatnya adalah gabungan dari seluruh unit. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih Sultan Agung untuk menangani potensi penyalahgunaan dana zakat? Oke, kalau kami memang mencegah lebih awal, jadi kita itu di dalam weekly meeting itu saya kan selalu tidak hanya memberikan pengarahan terkait dengan kinerja ya, tapi juga mengajari dengan nilai-nilai kebaikan sebisa mungkin memotivasi teman-teman bahwa kita itu tidak hanya bekerja karena gaji, tapi betul-betul ibadah. Bagaimana sistem rekrutmen dan pelatihan bagi zakat Pak? Lazis itu karena dia UPK yang sedikit, secara pengelolaan SI sumber daya misalnya itu tersentral di yayasan create lowongan kerja lokal, kemudian diseleksi. Ada yang kita kader rekrutmen berdasarkan satu komitmen, yang kedua pengalaman di dalam program-program Lazis. Selanjutnya Pak, apa saja tantangan dalam pengelolaan SDM di lembaga zakat? Bagian kami kan memang 8 orang minimal itu, sehingga terkadang untuk pengelolaan SI itu perlu dana online. Jenjang karirnya itu pertama 3 bulan itu kontrak, kemudian berikutnya caper kalau dia berprestasi bagus. Kalau dia bagus sekali bisa lebih cepat, tidak ada 1 tahun sudah jadi pegawai tetap. Ketika fase jenjang itu ada diklat namanya diklat JBWSA itu untuk semua, jadi wajib baik di nasional mau di yayasan di Lazis itu wajib ikut, karena kita ingin memahami visi misi yayasan itu apa. Bagaimana lembaga mengembangkan kapasitas amil dan manajemen zakat? Ya pelatihan itu yang nama ini penugasan. Penugasan yang penting karena ketika kita tugaskan sesuatu dia jadi belajar. Berikanlah tugas pada orang yang sibuk, karena orang sibuk itu cenderung bisa mengatur waktu. Visi dan strategi lembaga dalam pengembangan calon macam. Kalau kita visi kan memang sudah ada ya. Kalau strategi pencapaian visi itu juga sudah kita turunkan ya dalam Mensra. Dan Mensra itu kita turunkan dalam rencana tahunan ya. Ini yang semua terdokumentasi. Moto kita saja Bismillah membangun kesejahteraan umat. Inginnya mengangkat menjadikan mustahik itu menjadi muzaki. Makanya investasi program kita yang paling banyak kita programkan itu 3 siswa. Karena dengan pendidikan kita yakin, insya Allah aku yakin akan mengangkat dari mereka. Yang paling gede nomor 1 KIP. KIP ini kan plus 1 juta per bulan. KIP versi Sultan Agung itu dari kami itu modelnya living cost-nya 500 ribu. Kita bina, tidak hanya kita bina akademiknya, tapi kita bina akademiknya. Pemasyarakatan ini kan tridharma apa? Tridharma perguruan tinggi itu kan, tapi kita juga adakan di pembinaan untuk mereka. Bagaimana lembaga menjalin kerjasama dengan pemerintah atau sektor lain dalam pengelolaan zakat? Ya, kita tadi untuk pemerintah karena mereka terutama Kemenak itu sebagai mandatori dari undang-undang untuk membina kita, mengayomi kita tetap setiap koordinasi setiap tahun melalui laporan maupun ketika ada kegiatan pembinaan kita selalu ikut ya, karena itu bagian dari amanah undang-undang. Lalu dengan sesama ini LAS kita ada forum komunikasi namanya Forum Zakat ya, saya di Jawa Tengah itu sebagai bendahara. Kalau tingkat pusat hari ini dipimpin oleh IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, Kang Yuda dari IZI Pusat, ketua direktur utama IZI Pusat. Lanjut ya Pak, untuk tantangan terbesar dari dalam pengelolaan zakat di Indonesia itu bagaimana? Kalau tantangannya tadi ya, kalau kita lihat itu regulasi kita hari ini itu membatasi LAS tidak bisa masuk ke
ASN. Tapi hari ini sudah ada batasan-batasan karena Basnas kan dia punya dua kaki, satu sebagai regulator, kedua sebagai eksekutor. Ya. Ada kesadaran dari pemerintah bahwasanya kelas ini juga anak kandung, jangan dianggap tinggal gitu, ya kan? Karena kita juga salah satu yang bisa menurunkan kemiskinan lewat kebijakan makro, ya, atau publik kebijakan publik. Pemerintah nggak bisa menafikan sektor swasta, pasti untuk pembagian zakat, untuk sama lengkap, ya, untuk bisa sama-sama bareng. Rekomendasi lembaganya dan inovasi baru itu untuk apa? Pengelolaan zakat itu gimana, Pak? Oh, saya rekomendasikan itu sistem IT-nya, digitalisasi. Karena sektor ekonomi, baik ekonomi mikro maupun makro kan hari ini semua sudah berbasis IT. Update informasi IT-nya, teknologinya juga, itu akan membantu mempermudah dan mengoptimalkan usaha. Bagaimana rekomendasi Pak Sultan Agung untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di masa depan? Satu pertanyaan yang kiranya nanti mungkin bisa bermanfaat untuk stakeholder, ya, pihak-pihak yang membutuhkan, karena apapun itu, ya, butuh kerjasama, karena yang namanya pengelolaan ziswaf dalam sebuah negara itu yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Maka seperti halnya manajemen ataupun sebuah lembaga, maka perlu yang pertama, rekomendasi kami itu agar setiap lembaga pengelola zakat, ya, atau lembaga amil zakat itu bisa mengupdate terkait dengan kualitas SDM-nya, karena regulasi selalu update, ya, informasi selalu update, kemudian dunia ini juga kondisinya selalu update, maka amil atau SDM yang ada di sebuah lembaga amil zakat itu juga harus mengikuti dengan melakukan peningkatan mutu kualitas SDM-nya, baik dengan pelatihan maupun dengan pembinaan. Kemudian yang kedua juga adanya good governance, ya. Jadi penting untuk memanage satu lembaga itu dengan perencanaan yang baik, ya. Ilmu manajemen harus pelaksanaan manajemen harus bagus di sana. Kemudian yang ketiga adanya leadership, ini penting juga. Jadi kepemimpinan itu sangat berpengaruh di dalam kesuksesan sebuah lembaga. Maka ketika lembaga ingin sukses harus mengkader tipe seperti apa pemimpin yang akan dibutuhkan, ya. Dimulai dari sekarang. Misalkan kami di dalam pembinaan para mahasiswa, yang penerima beasiswa, itu juga sekaligus kita, ya, ngiras-ngirus untuk kaderisasi di dalam kepemimpinan maupun entrepreneurship. Itu yang bagian dari estafet kepemimpinan yang tidak bisa kita tinggalkan, ya. Bagaimana pandangan Pak Sultan Agung pada regulasi zakat yang berlaku? Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan mekanisme penghimpunan dari lembaga amil zakat itu sendiri, Pak. Oke, kalau untuk rekomendasi terkait dengan regulasi, ya alhamdulillah kalau kita mengikuti sejarah regulasi zakat di Indonesia itu progresnya naik, Mas, menuju kebaikan. Dari pasca kemerdekaan atau bahkan sebelum kemerdekaan, kemudian Orde Lama, kemudian Orde Baru, sampai tahun ini itu kan undang-undang regulasi itu alhamdulillah mengalami perbaikan, ya, karena memang harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Ya, alhamdulillah untuk yang terakhir Undang-Undang 23 tahun 2009 tentang pengelolaan zakat itu secara umum bagus dan kita patut taat di dalamnya. Akan tetapi memang ada poin-poin yang memang harus kita usulkan, ya, itu, ya, adanya sanksi bagi orang kaya yang tidak mau berzakat, gitu. Soalnya di situ belum tertera. Kalau melanggar sanksi yang sudah ada di situ sifatnya adalah untuk pengelola. Tapi ketika muzaki maupun taib yang curang, ya, atau yang tidak mau melaksanakan kewajiban, itu terbebas dari hukum pidana. Kemudian di Undang-Undang 23 itu kan fungsi pengelolaan zakat di Indonesia kan diamanahkan ke Basnas. Lanjut untuk pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat, khususnya pada lembaga zakat Pak Sultan Agung, Pak? Bagaimana mungkin kiat-kiat jenengan, Pak, dalam meningkatkan kepercayaan? Baik, secara umum ketika kita ingin dipercaya, ya kita harus amanah, itu kuncinya, ya kan? Maka amanah itu kita sampaikan dengan cara memberikan yang terbaik, ya, to the best, gitu, atas apa amanah yang telah kita terima, ya. Kemudian yang kedua itu dengan memberikan laporan. Ya, laporan ini bisa jadi lewat sosial media, setiap kegiatan kita upload publikasi di dalam sosmed maupun di website. Kita dibantu dengan sarana media yang luar biasa. Hampir semua orang punya WA, hampir semua orang punya IG, ataupun Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Ini jadi sarana penting untuk menyalurkan informasi atau mempublikasi apa yang kita terima dari donatur. Terima kasih atas kunjungannya saat kali ini. Nanti ya Allah kekurangannya bisa kita lanjutkan. And make yourself comfy and lay your head on me. Tonight we stay sober, cause nobody's in the pouring rain. And things they ain't perfect, but I wouldn't change.